Pak Agung. Iya, Bu. Bu Silakan, Jubaida. Pak Agung. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, ini membuat saya rasanya seperti sidang dokter ini kalau disaksikan sama semua gitu ya. Secara daring ini ya. Bapak Ibu ya, seluruh yang hadir, ini adalah satu momentum yang sangat berharga. Kita patut bersyukur kepada Allah, kepada Sang Pencipta, bahwa kita hari ini ditakdirkan bertemu. Izinkan kita bersama-sama untuk melakukan sesi daring kali ini dengan partisipasi 100%. Kalau Bapak Ibu siap partisipasi 100%, boleh langsung berikan komentar di kolom chat, katakan saya siap. Oke, langsung diketik saya siap, boleh. Saya siap, boleh. Saya lihat dulu partisipasinya nih. Iya, mantap ya. Ayo semua, Bapak Ibu, terima kasih ini Bu Rektor sudah hadir, Bapak Ibu Wakil Rektor, Wakil Dekan, para dekan yang hari ini hadir, dosen, tenaga pendidik ya di seluruh UPN Veteran Jakarta tentunya. Kalau sudah siap, apakah Bapak Ibu punya yel-yel kalau saya katakan UPN Veteran Jakarta? Jawabannya apa tuh? Siapa yang bisa jawab? Mau di chat boleh? Salam bela negara. Oh, salam bela negara. Gini ya, salam bela negara ya. Saya ingat beberapa waktu lalu sempat isi juga ya untuk mahasiswa-mahasiswi baru. Siap, kalau begitu. Oh, salam bela negara. Pakai gerakan aja ya, mungkin suaranya tidak perlu diperdengarkan, tetapi bisa pakai gerakan seperti ini. UPN Veteran Jakarta. Salam bela negara. Iya, Bapak dan Ibu, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita diberi kesempatan untuk mendapatkan tambahan waktu, diberikan kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik di hari Jumat ini. Tak kenal maka kita kenalan ya. Izinkan saya memperkenalkan diri melalui tayangan virtual tentunya, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang begitu banyak untuk Universitas ya, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tentunya, untuk bisa kesempatan yang sangat berharga hari ini bertemu, berkumpul bersama-sama walaupun tidak secara fisik, tetapi hati dan pikiran kita fokus ada bersama di ruangan Zoom kali ini. Izinkan Bapak Ibu, ini dia Agung Fatwa. Pribadi yang berkarakter positif, dikenal sebagai life motivator, memberikan motivasi merupakan panggilan jiwanya untuk berkontribusi membangun negeri tercinta Indonesia. Semua berawal dari sebuah kota tempatnya dibesarkan, Bandung, Lautan Api. Spirit hidupnya yang kuat telah mengantarkan dirinya membuat dan mengembangkan sebuah training motivasi yang menyentuh, menggugah, dan mengubah. Breaking the Habits. Training ini akan membawa seseorang menjadi pribadi yang great dan amazing untuk Indonesia. Aku bertanya kepadanya, dan kita semua bertanya, wahai Tuhan, siapa kami ini? Untuk apa kami ada di dunia ini? Jadi ketika kita kerja keras, bukan untuk uang yang kita dapat, bukan untuk mobil yang kita akan ganti lebih bagus, bukan hanya untuk renovasi rumah, bukan hanya untuk sekolahkan anak, tetapi apa? Ibadah kita, karena semuanya sudah ada, Pak. Ribuan alumni dari berbagai bidang, bagian,
maupun jabatan di perusahaan, BUMN, BUMD, swasta, ataupun instansi pemerintahan telah merasakan manfaatnya dan hasil dari training yang dikembangkannya ini. Anda melakukannya dengan Anda menomor satukan Tuhan dan menzirokan diri Anda selalu. Hanya ada dua pilihan pada saat kita berada di ujung tepian keterpaksaan itu. Yang pertama, kita jalani keterpaksaan itu dengan seluruh gejolak emosi kita. Atau kita memilih yang kedua, yaitu kita berjalan melepaskan seluruh keterpaksaan itu dengan kelaparan hati. Selain itu, untuk menyebarkan spirit positif dalam kebaikan yang lebih luas lagi, beberapa karya telah dihasilkan. Di Akhlak Revolution 2008, Simfoni Kehidupan 2013, dan Breaking the Habits 2015. Namun demikian, sosok yang great dan amazing ini adalah tetap sebagai seorang ayah dari dua putri dalam satu keluarga yang harmonis. Bapak Ibu, karena ini adalah pertemuan virtual, boleh sekarang di tempat Anda masing-masing kita lakukan gerakan 1, 2, 3 selama 20 detik. Ayo. Oke. Ayo. Ayo, belum ada yang gerak tuh. Ayo kita gerak dulu. Gerak dulu. Mbak Keri, ayo gerak. Mbak Utami gerak. Ayo Bu Dekan, Bu Rektor, semua. Pak Warek, Kemon, kita goyang. Gini boleh? Oke, tepuk tangan dong sekali lagi buat kita semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu, betul tadi ikut bergerak? Mana coba lihat. Wah, udah lagi langsung bergerak lagi ya. Iya. Siap. Iya, karena ruang dan waktu sangat-sangat menentukan sekali untuk kita bisa lebih fokus, Bapak Ibu ya. Saya ada satu pantun untuk Bapak dan Ibu. Di awal saya ingin katakan pantun ini adalah pantun yang saya tulis di awal masa pandemi. Banyak laut di Indonesia, airnya bersih nampak bening. Tugas kita sebagai manusia, keep never ending learning. Boleh kasih reaction dulu buat diri kita masing-masing. Kasih reactionnya boleh. Kasih reaction boleh. Asik. Siap. Bapak dan Ibu, apakah hari ini Bapak Ibu bahagia? Saya mau lihat dulu ekspresinya. Apakah Bapak Ibu hari ini bahagia? Kalau bahagia boleh dibuka tangannya seperti ini, bahagia. Wah, ya, siap. Saya mau lihat slide berikutnya. Untuk kita partisipasi boleh ya, kameranya di-on-kan, dinyalakan. Betul, kecuali yang masih di jalan, lagi nyetir, jangan. Nanti bahaya itu ya. Yang ada di rumah, ya ajak anggota rumah untuk mendengarkan juga boleh. Karena ini sesi yang spesial hari Jumat, ya insya Allah penuh dengan keberkahan. Dan kita siap untuk beradaptasi. Ya, yuk kita sama-sama katakan hari ini, walaupun saya tidak mendengar suara Anda, tapi saya bisa melihat gerakan Anda, dan saya yakin Anda ikut bergerak. Hari ini, saya bahagia. Hari ini. Saya bahagia. Bu Jubaida, ayo ikut gerakannya hari ini saya bahagia. Pak Pras ikut gerak juga ya. Siap. Bu Dekan masih ini ya, masih buka acara di ruangan sebelah katanya ya. Oke, Bapak Ibu, saya tampilkan satu slide pertama ini supaya kita bisa melakukan diskusi ringan ya. Orang bahagia itu produktif. Siapa yang sepakat dengan kalimat sederhana ini? Orang bahagia itu produktif. Ya, pengajar, pendidik yang bahagia adalah pengajar sekaligus pendidik yang
produktif. Kalau Bapak Ibu setuju, kita lanjutkan. Orang yang bahagia itu produktif. Maka orang yang bahagia itu selalu ada tenaga dan membuat orang-orang di sekitarnya bahagia. Sepakat? Makanya tadi kita katakan hari ini saya bahagia. Ya, ketika kita sudah mengatakan hari ini saya bahagia, maka kita sudah mempersiapkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang produktif. Karena orang yang bahagia itu selalu punya tenaga. Nah, ciri-cirinya Bapak Ibu, ya, tenaga pendidik dan kita semua yang bahagia ada 5 ciri-cirinya, ya. 5 ciri-ciri untuk bisa membuat kita selalu bahagia dan produktif. Bagaimana caranya? Terujinya mentalnya atau mentalitasnya. Ya, boleh di off-kan dulu audionya ini yang masih di jalan. Iya. Ayo ikut jalan. Tolong bantu host untuk oke. Bapak Ibu, mentalitas, boleh angkat ibu jarinya. Ini kita berbicara tentang mentalitas. Siapapun kita terlahir di muka bumi, apapun latar belakang pendidikan kita. Karena seluruhnya adalah pendidik, maka menjadi teladan. Nah, para teladan teruji ketika memiliki mentalitas. Mentalitasnya harus begini, ya, bukan mentalitas yang seperti ini. Ditempa, diuji, inilah membuktikan bahwa kita siap dengan ujian yang hari ini ada dan masa depan, karena kita punya mental siap dengan ujian-ujian kehidupan. Bukan hanya ujian yang kita berikan kepada mahasiswa di kampus, tetapi kita juga siap untuk menerima ujian kehidupan karena kita punya mental yang siap dengan semua ujian yang ada. Oke, ya. Yang pertama apa? Mentalitas. Lalu ciri yang kedua adalah ketika kita sama-sama menyadari dan membuat satu statement, saya adalah orang yang bahagia dan orang yang bahagia adalah orang yang produktif, maka yang kedua diuji dari sisi kapasitasnya. Seberapa besar kapasitas kita, dari apa saja kapasitas ini? Dari rasa syukur kita, dari cara kita memandang, dari cara kita melihat, dari cara kita memberikan sebuah penilaian terhadap satu kejadian, satu peristiwa. Kalau peristiwa kejadian itu baik-baik saja, kita tidak perlu punya nilai yang lebih tinggi untuk mengamati dan merasakan itu. Tetapi ketika situasi seperti saat ini yang kita sudah lalui kurang lebih 11 bulan Bapak Ibu, ya, maka kita sama-sama bukan hanya mental tetapi kapasitas kita pun diuji. Maka yang ketiga kita sadar bahwa saat ini kita dapat banyak pembelajaran. Satu diantaranya adalah sangat ditentukan oleh skala prioritas. Apa skala prioritas kita hari ini? Bagaimana kita bisa menyampaikan materi-materi yang kita kuasai agar ilmu kita ditransferkan kepada anak didik kita dan mereka bisa memahami. Ini adalah satu prioritas ya yang kita bisa buat menjadi penting, mendesak. Kenapa? Karena mau tidak mau zaman berubah dan kita agile, kita adaptasi untuk bisa menyesuaikan situasi keadaan ini. Lalu yang keempat adalah ciri-cirinya orang-orang yang produktif atau orang yang bahagia itu karena dia punya stabilitas yang sangat baik. Bapak Ibu, kalau kita dengar kata stabil, ya ujiannya apa? Goncangan. Nah, saat ini kita sedang dalam situasi yang terus tidak menentu, bahkan sudut pandang kita atau cara pandang kita hari ini hanya berjarak 1 atau 2 meter. Karena begitu kabut yang tebal sehingga kita perlu tadi skala prioritas dan kita diuji stabilitas mentalitas kita, ya, stabilitas emosi kita, stabilitas apa lagi nih, ya, kinerja kita sebagai seorang pendidik, luruskan niat, ya, sehingga yang kelima kita tidak terjebak dengan yang namanya fasilitas. Karena fasilitas yang hari ini ada sudah sangat cukup jika kita mau mengupgrade kemampuan kita.
Iya, kuncinya apa Bapak Ibu? Kita mau upgrade ya. Kita tidak lagi terlena di zona nyaman, kita tidak lagi seperti yang kemarin, yang dulu, tetapi kita yang sekarang dan kita yang masa depan. Oke. Nah, saya punya pertanyaan nih untuk Bapak Ibu ya. Boleh langsung dijawab di chatnya. Ikut partisipasi semua peserta. Apakah Bapak Ibu sudah mulai bisa menerima kenyataan ini? Kalau sudah, boleh langsung jawab. Sudah, boleh. Yuk langsung. Go, partisipasi. Asik. Sudah. Saya lihat. Ya. Ayo, come on. Sudah. Ya, ada yang setengah-setengah. Sudahnya setengah-setengah. Sudah. Karena untuk bisa menerima kenyataan ini adalah pintu gerbang awal Bapak Ibu. Keadaan kita saat ini ternyata di luar sana, di luar UPN nih, masih banyak yang mengeluh, masih banyak yang menyalah-nyalahkan, masih banyak yang mencari-cari alasan situasi kondisi saat ini serba sulit, serba terbatas, ya akhirnya dia tidak bisa menerima kenyataan. Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah fokus menata masa depan? Kalau sudah, jawab sudah. Kalau belum, jawab belum. Sportif kita, nggak apa-apa ya. Apakah Anda sudah mulai fokus menata masa depan? Atau masih terlena di zona nyaman? Atau masih membanding-bandingkan enak zamanku kan? Ya, enak zaman dulu kan? Ayo. Ya, terbuka. Pendidik hari ini mesti terbuka, transparan ya. Oke, bukan hanya sekedar open minded, tetapi hatinya juga terbuka. Yes, sudah keren ya. Bapak Ibu, satu lagi deh pertanyaan. Apakah Bapak Ibu sudah mulai melatih nih keterampilan yang baru? Keterampilan baru, biasa ngajar, ketemu mahasiswa-mahasiswi, hari ini ketemu, tetapi dalam bentuk virtual. Ini kan latihan, keterampilan baru, jam terbang yang baru. Ya, biasanya kita mengajar, bertemu, bertatap muka, mendapatkan respon secara langsung, tidak terjadi buffering, ya, tidak terjadi hal-hal yang ya di luar jangkauan kita. Oke, sudah keren ya. Baik Bapak Ibu, saya akan buka dari satu quotes yang saya tuliskan. Kepanikan hadir bukan dari luar, tapi hadir dalam pikiran kita. Kepanikan, kecemasan, ketakutan berawal dari pikiran kita. Boleh sekarang kita sama-sama partisipasi. Saya adalah raja dari pikiran saya. Oke, yuk sama-sama ikuti gerakannya. Saya adalah raja dari pikiran saya. Oke, saya mau lihat dulu ekspresinya. Ekspresinya harus kelihatan nih ya. Walaupun lagi di kampus, ada meeting, ada janjian, ayo semua partisipasi ya. Saya, ayo ulangi sama-sama, saya adalah raja dari pikiran saya. Dan pikiran saya adalah pelayan yang baik. Keren ya. Jadi pikiran kita, pikiran Anda, pikiran kita semua ini adalah pelayan-pelayan yang baik, apa yang kita perintahkan. Bapak Ibu, nanti kalau kita ketemu nih, kita bisa langsung lakukan praktek. Tapi yang jelas, saya akan berikan clue-nya. Di mana pikiran tertuju, ke sana energi kita mengalir. Kalimatnya boleh sambil diingat-ingat dan dicatat juga boleh. Di mana pikiran tertuju, ke sana energi kita mengalir. Ya, sip? Oke. Kita lihat sama-sama slide yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu, pastikan panikan yang hadir saat ini itu kita mulai bisa kendalikan ketakutan, kecemasan. Ya, kalau ada sahabat kita, tetangga kita, teman kita yang terkena hari ini COVID, ya, bukan sesuatu yang hina, tapi justru kita support secara mental. Ya, kapasitasnya kita upgrade, kita bantu.
ya, kita support secara doa, kita juga support secara sportif bahwa mereka bukan kehendaknya akan kena situasi seperti ini, ya. Dan justru kita untuk bisa lebih berhati-hati. Bapak Ibu, kepanikan sekali lagi bukan hadir dari luar, tapi hadir dalam pikiran kita sendiri. Ini kita lihat. Yuk, tangan kanannya boleh sama-sama menghadap ke layar atau dekat ke layar, katakan stop mengeluh. Atau stop ngeluh. Oke, jadi kalau ada teman menceritakan keluhan kehidupannya gara-gara COVID lah, gara-gara situasi ini susah, sulit, sukar dan sebagainya, langsung Anda katakan stop ngeluh. Sekarang apa yang dilakukan? Mulai lihat, dengar, rasakan dan lakukan apa yang bisa dilakukan. Para leader saya, para mentor saya mengatakan fokus kepada tujuan, fokus kepada solusi, bukan kepada masalah. Maka kita katakan stop mengeluh atau stop semua keluhan, mulai lihat, dengar, rasakan, dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Keren ya, sudah sepakat semua bisa seperti ini? Stop ngeluh. Yuk kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, ini adalah catatan penting yang saya tulis di masa awal COVID, karena sejatinya setiap peristiwa menghasilkan tiga output. Apa saja itu? Yang pertama adalah menghasilkan selalu hadirnya perubahan. Lalu yang kedua, dari setiap peristiwa menghadirkan kesadaran. Yang ketiga adalah tindakan nyata, tindakan yang baru. Kalau berbicara tentang COVID-19, situasi pandemi saat ini memberikan output kepada kita, memberikan hasil kepada kita. Dan semoga kita semua mendapatkan hasil itu. Apa itu? 3. Yang pertama adalah perubahan besar secara infrastruktur dunia pendidikan berubah. Yang tadinya nanti, besok, tahun depan hanya strategi, hanya planning, tahun ini tidak bisa tidak online. Perubahan besar. Yang kedua, kita sama-sama sadar bahwa kita tidak bisa cara yang kemarin. Teorinya kita sudah tahu, prakteknya kita masih terpenjara dalam zona nyaman. Maka dengan kesadaran terjadinya perubahan, yang ketiga kita bisa lakukan, yaitu apa? Tindakan nyata yang besar. Melakukan sebuah terobosan-terobosan, melakukan koordinasi yang benar-benar bisa menghasilkan hasil yang nyata. Itulah dari setiap peristiwa akan menghasilkan perubahan, kesadaran, dan tindakan besar. Bapak Ibu, sudah siap? Kita memasuki materi inti nih sebentar lagi ya. Sejatinya kecerdasan adalah kemampuan kita beradaptasi. Saya yakin yang hari ini hadir adalah orang-orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibanding lingkungan sekitarnya. Kita adalah modal dari masa depan yang hari ini kita lakukan. Pikiran kita adalah pelayan kita dan kita adalah raja dari pikiran kita. Maka ketika kita membuktikan kecerdasan sesungguhnya adalah mampu beradaptasi dengan situasi kondisi apapun yang terjadi. Sip? Yuk Bapak Ibu, lakukan sekarang apapun yang terjadi. Tersenyumlah, boleh kasih lihat senyumnya, saya mau lihat senyumnya. Siap, kasih senyum, kasih boleh begini. Ibu Dekan keren ya, bisa begini ya, cheese gitu ya. Oke teman-teman semua yang lain, Bapak Ibu pendidik ya. Oke, kasih senyum boleh, kasih senyum. Kalau kanan kiri ada teman-temannya juga boleh kasih senyum ke kanan, kasih senyum ke kiri boleh. Asik ya. Nanti kita akan praktekkan ya Bapak Ibu ya, bahwa apapun yang terjadi, wih, betul ya Pak Gusar ya. Gitu dong, senyum, asik. Sampai ketawa dia ya. Kelihatan pada kamera saya ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu saya tampilkan ini. Kenapa ada kertas yang dengan gambar tersenyum?
Apakah kita mengetahui di balik gambar kertas yang senyum itu ekspresi mereka seperti apa? Mungkin Sedih. mungkin marah, ya. Tapi ketika dia bertemu, ketika dia memulai hari, maka dia gunakanlah ekspresi yang satu ini. Apa itu? Tersenyum. Dengan senyum ternyata neurologis kita di jalur saraf kita menemukan solusi-solusi kebahagiaan. Dan Bapak Ibu, bahagia itu bukan di luar, tapi bahagia itu di dalam. Bukan handphone yang membuat kita bahagia, bukan gadget yang membuat kita bahagia, bukan piknik yang membuat kita bahagia, tetapi hati inilah yang menciptakan kebahagiaan dan mengizinkan agar kita bisa bahagia. Ekspresinya apa? Senyum. Oke, keren. Bapak Ibu semua sudah partisipasi. Ayo sama-sama boleh jawab di kolom chatnya. Saya tanya nih. Awal kesuksesan Bapak Ibu, awalnya itu apa? Ayo. Awal kesuksesan itu menurut versi Bapak Ibu itu awalnya apa? Ayo, saya mau lihat. Atau saya mau tanya dulu, siapa yang mau sukses boleh angkat tangannya, tangan kanannya diangkat boleh. Oke, ya kalau yang udah angkat tangan kanan boleh turunkan lalu langsung ketik. Awal kesuksesan menurut versi Anda masing-masing itu apa? Tekad kuat, sabar, semangat. Wah keren nih Bu Devi ya. Siap. Ayo yang lain. Ayo baru satu ini. Awal kesuksesan. Katanya semua mau sukses. Siapa mau sukses? Saya. Gitu kan? Siap. Oke, keluar dari zona nyaman. Keren ya. Berani, bahagia. Mantap ya. Ayo yang lain dulu, doa Ibu. Allahu Akbar ya. Selalu libatkan. Boleh masuk Pak, masuk. Selamat datang Pak. Iya. Oke, mencoba hal lain, bagus. Semua harapan tercapai. Apa awal kesuksesan? Awal. Ayo, awal. Awalnya apa nih? Oh niat nih udah mulai nih ada yang keluar nih. Niat yang baik boleh. Usaha, doa, dapat ridho orang tua boleh. Berarti ini istri nih ya, serta suami katanya. Berarti seorang istri nih ya. Oke. Ketika orang bilang nggak mungkin, tapi ternyata saya bisa. Hahaha. Gimana bisa. caranya lain? Macam inilah caranya ya. Siap ya, awal kesuksesan Pak Solihin, awalnya apa? Ayo diketik. Semangat yang kuat. Semangat kuat. Siap. Oke, bungkus ya. Semua sudah menjawab saya rasa, baik itu dalam hati ataupun ikut dalam chat ya, seperti barusan Pak Solihin mengeluarkan suaranya semangat gitu ya. Saya langsung berikan jawabannya. Awal dari kesuksesan kita semua adalah partisipasi. Berapa persen partisipasinya? 100%. Bagaimana mahasiswa-mahasiswi, anak-anak didik Anda sukses? Syaratnya adalah mereka semua partisipasi 100%. Bagaimana ilmu kita bisa kita sampaikan? Bagaimana ilmu kita bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa-mahasiswi kita? Kitanya partisipasi 100%. Siap? Siap partisipasi? Oke, saya mau tes dulu nih konsentrasinya. Sekarang angkat tangan kanannya cepat. Hitungan 3. 1, 2, 3. Belum cepat, Pak Solihin masih begini. Yang cepat. Siap ya. Oke, angkat tangan yang cepat. 1, 2, 3. Oke, angkat dulu tangan kanan. Sekarang turunkan tangan kanannya dengan cepat. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita buka tangannya seperti ini. Dibuka seperti ini. Lalu dikuncupkan. Pelan-pelan, konsentrasi ya Bapak Ibu semua ya. Saya sebentar sambil lihat ekspresi yang lain. Pelan-pelan nih ya. Kalau tadi kan cepat, naik cepat, turun cepat. Sekarang pelan-pelan arahkan dan tempel lengan yang kanan ini yang sudah kita kuncupkan ke dagu. Dagu.
Pak Anas kesini dagunya nih, ya. Pak Slamet dagu, Pak Slamet. Ya, Pak Solihin dagu, mana dagu Pak? Mana dagu? Dagu Pak. Dagu. Mana nih dagunya nih Pak Slamet? Pak Slamet dagu, Pak Slamet dagu. Bapak Ibu, tadi giliran cepat, semua bisa loh. Semua bisa. Ya, semua bisa. Tangan kanan angkat, turun bisa. Tapi giliran pelan-pelan, dagunya pindah ke sini. Ternyata partisipasi itu tidak hanya mata, tapi juga telinga, wawasan, dan juga hati. Jadi partisipasi ini 100% dari seluruh komponen tubuh yang kita miliki. Siap? Ya. Oke, saya katakan UPN Veteran Jakarta. Salam bela negara. Boleh duduknya dulu dong. Duduknya siap dulu dong. Duduknya siap. Jangan ada yang nyelonjor begitu dong. Duduknya siap ya. UPN Veteran Jakarta. Salam bela negara. Kan gini duduknya. Salam bela negara. Masih duduknya masih tegak ya. UPN Veteran Jakarta. Salam bela negara. Oke ya. Saya punya tulisan nih, Kampus Merdeka Indonesia Raya. Kampus Merdeka Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Jaya Pak Solihin ya. Indonesia Jaya Pak. Oke ya. Intermezzo dulu sebentar. Bapak Ibu, yuk kita sama-sama memasuki materi kita, yaitu apa? The Winning Team. Henry Ford menuliskan di dalam catatannya, hadir bersama adalah permulaan. Pertemuan kita secara virtual ini adalah permulaan, Bapak Ibu. Sebentar, saya boleh bantu mute Pak Solihin dulu supaya silent. Siapa lagi yang belum di mute? Boleh audionya di mute sebentar. Oke, sip. Ya, Bapak Ibu. Henry Ford menuliskan bahwa hadir bersama adalah permulaan. Pertemuan kita hari ini adalah permulaan. Dan ketika kita melanjutkan permulaan ini menuju tahap yang berikutnya adalah bersama-sama adalah kemajuan. Ketika kita dalam acara hari ini, sesi kali ini kita bisa bersama-sama, ini adalah langkah yang berikutnya, yaitu adalah kemajuan. Kita mulai melangkah menuju sebuah kemajuan. Dan ketika kita bekerja bersama adalah awal kesuksesan atau sebuah kesuksesan. Hari ini saya senang sekali, ini jadinya Budekan seperti acara universitas nih. Ya, seluruh pendidiknya hadir. Ya, ternyata tidak hanya fakultas ekonomi, ya, tetapi bisa dinikmati oleh fakultas-fakultas yang lain, bahkan ya, satu universitas hari ini hadir. Kurang lebih 162 pendidik terbaik negeri ini. UPN Veteran Jakarta, salam bela negara. Siap? Mantap, siap. Bapak Ibu, saya terinspirasi juga sama Michael Jordan. Ya, siapa yang fansnya Michael Jordan? Michael Jordan mengatakan pemain berbakat akan memenangkan pertandingan. Ingat, pemain berbakat akan memenangkan pertandingan. Namun ketika bekerja sama dengan tim, akan memenangkan kejuaraan. Jadi kalau kita hanya sekedar menang bertanding, itu kita bisa sendiri, Pak. Tapi ketika kita mau memenangkan sebuah kejuaraan, Indonesia jaya. Dunia pendidikan Indonesia meningkat tinggi. Hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat keturunan berikutnya ketika adanya kerja sama. Saya akan perkuat dengan tayangan yang satu ini, Bapak Ibu. Barangkali pernah nonton, kita nonton lagi ya. Apa yang terjadi dengan penguin kita?
with Smarter to Traveling Groups. Apa yang terjadi? Boleh dong kita kasih tepuk tangan buat tayangan ini dengan cara apa? Dengan cara reaction dong. Kasih reactionnya buat tayangan ini. Boleh. Oke. Sip ya. Pak Munawar, aman Pak Mu? Aman. Pak Fajar, aman Pak Fajar? Aman ya, siap. Oke, saya ingin partisipasinya. Boleh menggunakan chat, kita buka chat komentar apa yang Bapak lihat, Bapak Ibu lihat, dengar, dan rasakan dari tayangan 3 film kartun atau cuplikan kartun yang tadi. Apa yang Bapak Ibu lihat, dengar, dan rasakan, serta boleh kasih komentar. Apa itu? Oh boleh nih langsung Bu Devi ya. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Bukan ya Bu. Cerai. Oh. Ya, oke. Yang lain yuk, yang lain. Oke. Kenapa masih ada kata cerai ya? Oke. Ya. Saling gotong royong, kerjasama solid ya. Apalagi nih ya. Ayo. Biar pimpinan Anda bisa lihat ya partisipasi Anda dan Anda juga ikut terlibat memberikan perhatian Anda, memberikan konsentrasi Anda dengan cara Anda ikut partisipasi dengan chatting tadi. Dengan chatting kali ini ya, kekompakan, saling bantu, betul, kerjasama. Bapak Ibu, semua yang ditulis rasanya oke. Ya, karena ini akan menjadi pembahasan kita kurang lebih 1 jam 15 menit ke depan. Kita sepakati sampai jam 11 ya. The winning team. Kekuatan dari kekompakan masing-masing anggota tim. Secara teori saya yakin Bapak Ibu punya referensi masing-masing. Tapi pertanyaan yang sederhana, apa kendala Bapak Ibu untuk bisa kerjasama? Oke, tayangan tadi memberikan sebuah pembelajaran kepada kita kerjasama, gotong royong, ya tim yang kuat, kebersamaan, komunikasi yang baik, ya koordinasi yang harus dibangun. Sekarang saya tanya nih sesuatu yang lebih dalam. Apa tantangannya Bapak Ibu untuk bisa kerjasama di lingkungan Bapak Ibu saja? Apa tantangannya? Ya, saling memahami. Wah, oke. Asik nih, asik ya. Kendala dalam kerjasama, perbedaan persepsi, betul. Perbedaan kebutuhan. Yes, keren nih. Tantangannya adalah saling percaya, betul. Dapat menurun. Hormat. Siap. Siapa? Siap. Izin. Perbedaan visi. Wah. Oke. Tantangan yang barusan Bapak Ibu tulis ini tantangan eksternal atau internal? Tantangan eksternal atau internal? Tantangan yang ada di luar atau dari dalam diri? Oke, keren. Oke, ada eksternal, ada internal tentu ya. Tapi kita lihat coba ya. Apakah kita semuanya paling aman nih ya langsung. Tantangan dari eksternal dari internal, betul. Yang paling banyak nih, yang paling banyak tantangannya itu sebetulnya eksternal atau internal? Eksternal.
Ya, internal masing-masing. Betul, 50-50. Kalau 50-50 ini masih belum ada pemenangnya nih. Ya, masih ada yang dimenangkan oleh kita. Iya, Bapak Ibu, rata-rata saya melihat dalam tataran kesadaran kita, paling umum kita mengatakan tantangan untuk kerjasama ini selalu kita tempatkan kepada eksternal. Kalau kita mau lihat bukan dengan mata, bukan hanya dengan telinga, tetapi kita libatkan hati, maka kita mulai mengetahui yang paling menantang dalam kerjasama adalah internal. Ada yang namanya ego, gengsi, persepsi, ya, tidak percaya, lalu merasa paling bisa, merasa paling benar. Ini semua berada di tataran internal. Jadi kalau kita melihat faktor eksternal justru yang membuat kita menantang sekali untuk kerjasama, itu secara kasat mata. Tapi ketika kita mau duduk, merenungkan, ternyata yang membuat kita terhambat untuk kolaborasi, kerjasama, capacity building, ya optimal dari potensi yang kita miliki adalah internal. Maka boleh buka tangan kanannya Bapak Ibu. Boleh arahkan ke bagian atas kepala, ambil seolah-olah bagian internal ada di atas kepala, yang negatif, didekatkan ke kamera, diremes-remes boleh seperti ini, lalu buang ke bawah. Asik ya. Jadi kalau ada muncul ego, muncul rasa paling bisa, paling benar, paling tahu, paling pinter, remes-remes, buang ke bawah. Siap? Oke, keren. Kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Bapak Ibu, kita lihat. Materi kita adalah the winning team. Ya, kekuatan dari kesatuan para individu masing-masing menjadi tim yang menang. Yang pertama adalah Bapak Ibu, boleh angkat Ibu jadinya, saya langsung bukakan saja slide-nya. Yang pertama adalah leadership, ya, atau kepemimpinan yang kuat diikuti oleh faktor followership yang baik atau pendukung yang berkualitas. Saya yakin UPN Veteran Jakarta menjadi seperti hari ini karena faktor kepemimpinan yang kuat. Karena faktor apa Bapak Ibu? Kepemimpinan yang kuat. Tapi apakah kepemimpinan yang kuat saja yang bisa membuat universitas atau fakultas masing-masing yang kita hari ini ya berikan kontribusinya menjadi seperti hari ini? Apakah hanya karena faktor leadership? Tentu tidak. Tetapi ada faktor followership. Para pendukung-pendukung yang berkualitas yang mendukung kekuatan dari pimpinan yang kuat. Ya, di sini tidak berbicara secara struktur saja, tetapi berbicara tentang internal kita. Bahwa kita adalah leader. Katakan, saya adalah leader yang baik. Ayo pegang dadanya, dielus. Saya adalah leader yang baik. Satu kalimat lagi, saya adalah pengikut yang berkualitas. Jadi di dalam tubuh ini terdapat dua bagian. Kita sebagai pemimpin, sekaligus kita sebagai pengikut. Kapan kita memimpin, kapan kita mengikuti jejak pemimpin kita yang sudah bisa membuktikan. Jadi ketika kita bisa menempatkan di tempat yang tepat bahwa kita sebagai seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang atau jadilah seorang leader yang kuat, strong leader. Dan ketika kita menjadi follower, jadilah follower yang berkualitas. Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Tadi apa yang terjadi ketika tangannya dikuncupkan, dipelan, digerakkan, dagunya ditempel. Ya, tangannya nempel ke dagu, dagunya ke kening. Kenapa? Karena Bapak Ibu hanya melihat dari visual. Tidak menggunakan pendengaran, tidak menggunakan hati, tidak melibatkan
wawasan atau logikanya. Tapi ketika itu semua berfungsi, maka langsung pindah ke sini. Karena ini Bapak Ibu, ya, yang namanya pemimpin itu atau kepemimpinan itu adalah faktor pengaruh. Jadi John C. Maxwell mengatakan kepemimpinan adalah dari pengaruh, ya. Yuk kita lihat sebentar. Bapak Ibu masih bisa menyimak situasi kondisinya? Siap? Oke. Kalau begitu siap. Saya siapkan slide berikutnya. Ini dia. Ya, kepemimpinan adalah apa Bapak Ibu? Kekuatan pengaruh diri terhadap pihak lain. Jadilah pemimpin yang kuat, jadilah pemimpin yang baik. Kepemimpinan adalah pengaruh diri terhadap pihak lain. Baru tadi saya memberikan satu pengaruh, ya, dagunya ditempel di sini. Tandanya apa? Bahwa walaupun kita jarak jauh, tapi kita punya pengaruh terhadap pihak lain. Yuk kita lihat sama-sama. Kepemimpinan apa di sini Bapak Ibu? Ya, kepemimpinan di sini, ya, lahir bukan semata karena bakat, tetapi dapat dipelajari dan dapat dikuasai. Ayo kita sama-sama, ya, bukan lagi menyalahkan, mencari-cari alasan di luar, tapi kita sama-sama, saya adalah pemimpin yang baik, saya adalah leader yang baik. Saya punya kemampuan untuk memimpin lebih baik, minimal memimpin diri sendiri. Sip, yuk kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Yang berikutnya ini adalah mengingatkan kepada kita semua bahwa kepemimpinan yang berpengaruh dibangun oleh karakter yang mendalam. Sehingga personal power, ya, itu lebih dominan dibanding position power. Jabatan kita hari ini, Bapak Ibu, yang punya jabatan hari ini, posisi kita hari ini, pangkat kita hari ini, kedudukan kita hari ini, ya, buat dia lebih rendah dibanding personal power. Tingkatkan kemampuan personal power Anda lebih dominan dalam memberikan sebuah pengaruh kepemimpinan yang Anda hari ini. Jadi bukan karena posisi, saya adalah pimpinan di jurusan, saya pimpinan di fakultas, saya pimpinan di universitas. Bukan. Itu adalah posisi sementara. Tetapi personal power yang kita perlu bangun setiap hari sehingga itu akan lebih menguat dan lebih berpengaruh. Dan dampaknya lebih panjang dibanding position power. Kenapa? Karena dengan position power selesai jabatannya, selesai sudah. Tapi ketika kita personal power kita kuat, walaupun kita sudah nanti nih pensiun, tapi masih banyak orang-orang yang menghargai kita karena kepemimpinan kita yang pengaruhnya sangat terasa terhadap perubahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, kita lihat ciri-ciri atau elemen dari kepemimpinan yang sederhana saja ya, saya tuliskan bahwa ada 3 elemen kepemimpinan. Yang pertama adalah, boleh tangan kanan, tangan kirinya seperti ini, dibuka lebar seperti ini. Apa itu? Terbuka. Kalau begini apa Bapak Ibu? Bukan tertutup, tapi apa? Peduli. Kalau begini apa Bapak Ibu? Tegas. Jadi 3 elemen kepemimpinan. 1, terbuka. 2, peduli. 3, tegas. Kalau ini apa Bapak Ibu? Peduli. Kalau ini terbuka. Kalau begini tegas. Jadi kapan kita tegas, kapan kita terbuka, dan kapan kita peduli. Kita bisa menempatkan di tempat yang seperti apa. Pada saat ada forum, kita belum mengetahui, kita terbuka. Ayo, terus terang, sebetulnya saya belum mengetahui bagaimana caranya, solusinya untuk situasi seperti ini. Saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu yang hari ini hadir. Terbuka. Ya, berterus terang. Ayo, kita sama-sama temukan solusinya. Lalu pada saat ada situasi, kondisi yang di luar dari jangkauan kita, adanya tindakan nyata, yaitu apa? Kepedulian kita. Ayo kita patungan, ayo kita mengerti, ayo kita
gunakan protokol kesehatan dengan sangat baik, ya dimanapun kita berada, masker, jaga jarak, rajin bersih-bersih, cuci tangan. Dan yang ketiga adalah kapan waktunya kita tegas. Bapak Ibu, ketika ada keputusan yang sudah disepakati, sudah diketuk, maka semua wajib menjalankan dan mendukung program tersebut. Tapi sebelum diketuk, sebelum disepakati, Anda boleh memberikan pendapat Anda dengan tegas, misalnya apakah Anda mendukung, apakah Anda masih menolak, ya seperti apa. Maka dengan tegas Anda berpegang kepada kebenaran, bukan pembenaran. Yuk sekarang, ini apa artinya? Terbuka. Lalu seperti ini, peduli. Kalau begini, tegas. Itu elemen kepemimpinan yang saya bisa hadirkan untuk Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah apa ini? Keahlian seorang leader. Iya. Mari kita sama-sama sebagai seorang pribadi tingkatkan kemampuan kepemimpinan kita. Maka 3 keahlian seorang leader sebagai seorang pemimpin. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yuk tangan kanannya 5 jari seperti ini, tempelkan di bagian keningnya, lalu arahkan ke depan. Wah, apa ini? Visioner. Oke. Bapak Ibu jadilah pribadi yang visioner. Lalu kalau 5 jari ini berputar seperti ini, seperti tawaf. Kalau kita ke Mekah nih, kita lagi tawaf ya. Set, apa ini mengingatkan kita apa? Pentingnya keahlian seorang leader untuk selalu bisa mobile, silaturahim, senang dengan bagian yang baru, dipindahkan tugasnya. Oke, belajar gitu ya. Kalau Anda hari ini diperbantukan untuk mengajar, ini adalah kesempatan untuk bisa mobile, ya punya keterampilan yang baru. Lalu pada saat, ini apa? Inspiring, memberikan inspirasi kepada siapapun, dimanapun kita berada. 3 keahlian sebagai seorang leader. 1, visioner. 2, mobile. 3, inspirasi. Hal yang sederhana. Lakukan, maka kita terus meningkatkan kemampuan kita, keahlian kita sebagai seorang leader. Bapak Ibu, ternyata bicara kepemimpinan ini banyak sekali buku-buku yang telah dihadirkan. Ya, salah satunya adalah buku dari John C. Maxwell yang saya baca jadi referensi. Anda tidak dapat membentuk tim yang hebat tanpa anggota hebat. Saya bersyukur sekali lagi ada 166, berarti ada 165 di luar saya yang hari ini hadir. Katakan, saya hebat. Katakan apa? Saya hebat. Berarti yang hari ini hadir mencerminkan, menggambarkan, menyatakan bahwa kita semua, Anda semua Bapak Ibu adalah anggota yang hebat. Dan kita lihat catatan berikutnya, Anda bisa kalah meski Anda memiliki anggota yang hebat. Jadi kita juga bisa kalah, kita juga bisa ketinggalan, kita juga bisa tidak menjadi kemana-mana. Tapi kita tidak akan pernah bisa menang tanpa anggota yang hebat. Setuju ya? Joseph Maxwell. Kita lihat Bapak Ibu, ini adalah salah satu gambaran mencerminkan, izinkan saya menayangkan ini. Apakah ada di antara kita selama kita bertugas di UPN, di kampus, di universitas ataupun di fakultas yang seperti ini? Kita lihat. Ya, lihat.
Apakah Anda tipe yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat seperti ini? Atau jangan-jangan ada di antara kita yang tipe kelima. Tidak hanya menjadi beban, tapi juga menghambat program, dan membuat berita-berita hoax. Akhirnya apa yang terjadi? Tertinggal jauh. Apakah itu secara akademik, apakah itu secara infrastruktur, apakah itu secara mental, bisa tertinggal. Tapi dengan melakukan sebuah perubahan, harapannya adalah hari ini terjadi perubahan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, alhamdulillah. Boleh langsung berpendapat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu baru saja lihat, dengar, dan rasakan dari tayangan tadi. Di kolom chatnya boleh kasih komentar. Ayo kasih komentarnya. Apa yang Bapak Ibu lihat, dengar, dan rasakan. Selain nanti isi link absensinya ya, absen. Ayo yang belum absen. Oke, sambil nanti isi absen. Saat ini saya berikan satu pertanyaan, apa yang Bapak Ibu bisa ceritakan, berikan komentar. Atau saya boleh bertanya nih, ya, komentar dulu deh, di chatnya dulu. Ayo, partisipasi 100%. Siap, ya. Oke. Betul, memang demikian. Ada semua tipe. Iya. Wah, ada yang langsung mengatakan, jangan menang sendiri, saya boleh menang. Ya, jangan juga ya. Bersama menghadapi sebuah beban ya. Oke. Saya ingin menjadi yang membantu jalannya perusahaan. Siap. Oke, keren. Harus satu visi dan tujuan. Nah, ini nih, makanya kenapa kita perlu ada capacity building gitu ya. Tidak hanya sekedar anggaran yang kita pakai, tidak hanya sekedar kita jalan-jalan, tetapi ada nilai perubahan harapannya dari setiap momen pembelajaran kehidupan kita. Ya, masing-masing personal memiliki peran. Oke, kolaborasi dan sinergi, keren. Yes ya. Semua merasa memiliki. Oke, keren. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang kita perlu lakukan kalau ada di sekitar kita yang tipe kelima tadi? Apa yang kita lakukan? Ya, lakukan dua, Bapak Ibu. Dibina. Ya, yang kedua dibina lagi. Yang ketiga saya nggak ikutan ya. Pokoknya kalau ini saya cukup membina 2 kali aja ya. Yang ketiga udah nggak tahu berarti ya. Iya, karena kembali lagi perubahan itu terjadi oleh dirinya masing-masing. Tapi yang jelas setiap orang memiliki maksud dan tujuan yang positif. Dari setiap kejadian, dari setiap peristiwa boleh nanti dalam catatan ya, dalam catatan memorinya boleh ya, dari setiap kejadian peristiwa yang negatif selalu memiliki maksud tujuan positif. Apa maksud tujuan dari si malas? Agar kita bisa lebih rajin membuktikan dan menjadi contoh buat dia. Betul? Apa maksud dari tujuan si malas? Dia pengen dapat perhatian dari kita. Apa tujuan positif dari si malas? Ya, dia perlu bantuan kita. Jadi kenapa dia seperti itu? Karena ada tujuan yang positif untuk kita.
Jadi kita jangan selalu melihat dari sudut pandang yang negatif, tetapi kita lihatlah dari sudut pandang yang positif. Sebagai selaku anggota tim yang hebat, maka unsur yang pertama dari the winning team apa Bapak Ibu? Leadership and followership yang berkualitas. Yuk kita lihat sama-sama Bapak Ibu, terima kasih partisipasinya. Nanti kita akan bahas di sesi diskusi ya. Semoga waktunya cukup, masih nuntut nanti waktunya. Oke. Yang kedua adalah mari kita sama-sama untuk dapatkan dari sesi the winning team, yaitu memiliki tujuan bersama. Gambaran tadi mengingatkan kita, tadi ada beberapa chat, memiliki visi, tujuan yang sama. Ah ini dia. Kita baru bahas kategori yang kedua dari kekuatan the winning team. Unsur yang kedua yaitu apa? Memiliki tujuan bersama. Bagaimana kita bisa menjadi the winning team kalau kita tidak tahu tujuan kita? Bapak Ibu, kita lihat kenapa kita perlu tujuan. Ayo kita sama-sama nih merefleksi akhir tahun, apa yang menjadi tujuan kita di awal tahun. Sudahkah kita satu visi, sudahkah kita satu misi, ya kan? Sudahkah kita satu frekuensi? Maka saat ini kita evaluasi, renungkan, tetapkan target untuk tahun depan, arah tujuannya jelas. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita punya tujuan, maka kita punya mesin otomatis di dalam diri kita sebagai apa? Mesin penggerak. Ya, mesin penggerak kita adalah tujuan. Kenapa kita perlu punya tujuan? Agar kita punya ukuran keberhasilan. Emang penting, Gung, ukuran keberhasilan? Yes, saya katakan yes, sangat penting. Kenapa? Karena untuk mengukur segala sesuatu, apakah hari ini kita sudah lebih baik dari kemarin? Maka perlu ada tujuan atau goals-nya. Ini Bapak Ibu, kalau tujuan kita bekerja berdasarkan level, di level yang umum, di level yang paling bawah kastanya, izinkan, yang paling umum, yaitu bekerja sesuai aturan. Loh, saya itu kerja sesuai aturan itu udah posisinya paling tinggi. Sebentar Bapak Ibu, orang bekerja sesuai aturan itu paling umum. Memang itu yang harus dilakukan, ya kerja sesuai aturan. Kalau kita mau meningkatkan pencapaian tujuan kita bersama, maka lakukan yang kedua. Apa itu? Tingkatkan kualitas diri. Hari ini melalui forum kali ini ya izinkan saya bisa berbagi kepada Bapak dan Ibu untuk bisa meningkatkan kualitas. Hari ini bisa jadi inspirasinya. Bapak Ibu bisa membaca buku dengan versinya masing-masing, teorinya masing-masing, keahliannya masing-masing. Tapi tujuan kita sama. Apa itu? Meningkatkan kualitas diri. Apakah cukup? Belum. Satu tantangan lagi. Bagaimana kita semua, saya, Anda, mencapai visi dan misi. Visi dan misi kehidupan. Visi dan misi universitas, visi dan misinya kampus, ya fakultas, jurusan kita, nyambung gitu loh, menjadi satu rantai yang tidak terputus, semua tercapai visi dan misinya. Bukan hanya berbicara apa untungnya buat saya, tetapi apa yang saya bisa berikan untuk hari ini, untuk pekerjaan saya hari ini. Dan ketika kita mulai muncul rasa malas, katakan saya tuh malas untuk malas ini. Sebagian yang sudah mencerna boleh senyum-senyum ya. Jadi ketika muncul rasa malas, katakan saya juga malas untuk malas ini. Ya, maka kita akan rajin untuk mencapai visi dan misi kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat Anda yang sudah bekerja sesuai dengan aturan, yang belum sesuai aturan segera taubat. Segera masuk ke kategori yang umum, yaitu apa? Bekerjalah sesuai aturan. Jika sudah, tingkatkan kemampuan kapasitas diri, lalu capai visi dan misi dalam hidup ini. Yuk Bapak Ibu, yang ketiga adalah ini faktor penting dari sesi The Winning Team, yaitu apa? Zero ego.
Bagaimana kita menzerokan ego kita? Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu nih sekarang ya. Apa rumusnya zero ego? Ya, jawab langsung dengan cepat ya. Bapak Ibu siap-siap di forum chat ya. 1 dibagi 0 sama dengan. Jawab langsung. 1 dibagi 0 sama dengan. Ayo. 1 dibagi 0 sama dengan. Tidak terhingga. Oke, terus. Bu Endang nih ya, tidak terhingga. Oke. Pak Hendrik juga betul ya. Tidak terhingga. 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Siapa yang nomor 1? Allah yang menciptakan kita. Tuhan yang Maha Esa. Yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Itulah yang kita nomor satukan. Lalu siapa yang nolnya? Saya. Katakan siapa yang nolnya? Saya. Diri kita. Diri kita yang kita nolkan. 1 dibagi 0, maka ketika kita melakukan aktivitas, maka energinya unlimited. Ya. Tidak terbatas, tidak terlukiskan, tidak bisa dibagi lagi. Yuk kita sama-sama Bapak dan Ibu sadari bahwa ketika kita mampu menzerokan ego kita, oke, saya lulusan terbaik, saya pimpinan hari ini, tapi ketika kita berbicara tim, maka kesepakatan tim yang akan menjadi keputusan bersama. The winning team, zerokan ego kita, up potensi. Ayo kita sama-sama ya, seperti seolah-olah kita sedang melihat seseorang ya, Apakah Anda lihat saya atau Anda lihat teman Anda ya, katakan apapun yang menjadi kelebihanmu. Ayo sama-sama katakan apapun yang menjadi kelebihanmu. Oke, saya ingin lihat dulu. Oke, apapun yang menjadi kelebihanmu, aku siap menerimanya. Oke, yuk sama-sama katakan apapun yang menjadi kelebihanmu, aku siap menerimanya. Nah, banyak orang yang belum siap untuk menerima kelebihan orang yang ada di depan Anda. Masih merasa saya lebih hebat. Oke, sekarang seperti ini. Orang yang ada di depan Anda. Apapun yang menjadi kekuranganmu, katakan sekarang, apapun yang menjadi kekuranganmu, saya siap membantu dan mendukungmu. Menolongmu, boleh ditambahkan seperti itu. Ya. Bapak Ibu, jadi ketika kita berhadapan dengan seseorang, dia punya kelebihan, akui kelebihannya. Tapi ketika kita melihat kekurangannya dan kita bisa membantunya, bantu dia, rangkul dia, tolong dia. Sip? Oke? Bisa? Keren ya. Bapak Ibu kita lihat, inilah hal yang paling mendasar dari The Winning Team, yaitu apa? Zero ego dan up potensi. Kita selalu up potensi kita. Oke, boleh audionya nanti di-off-kan dulu. Cabang yang lain di mana lagi, Pak? Iya, oke. Yang keempat adalah rencana, tindakan, dan aturan main. Lebih jauh lagi ya? Iya, boleh bantu hostnya. Oke, siap, thank you. Ya, jadi Bapak Ibu, yang keempat adalah buat rencana, lakukan tindakan nyata, dan ikuti aturan mainnya. Tahun 2020 kita, ya bukan hanya saya, tapi kita semua sudah merancang rencana dan kita lakukan sebuah perubahan rencana secara besar-besaran. Tapi tujuannya tidak kita ubah, pencapaiannya tidak kita ubah. Kenapa? Karena kita melakukan sebuah tindakan dan kita ikuti aturan mainnya. Rencana ini yang kita buat hari ini bisa berubah rencananya, strateginya, tapi tujuannya tetap sama. Ya, pencapaian kita tetap seperti itu. Dan yang namanya pencapaian itu hanya sebatas angka-angka, tetapi yang bisa mencapai itu adalah pribadi masing-masing yang hebat ini dikolaborasikan menjadi the winning team untuk mencapai tujuan. Maka unsur yang keempat dari The Winning Team ada rencana, tindakan, dan aturan main. Bapak Ibu, yang kelima, saya langsung saja supaya kita nanti bisa diskusi, bisa curhat, atau bisa hal-hal yang berkaitan dengan The Winning Team tentunya, atau berkaitan dengan mindset, nanti kita bisa diskusikan.
Yang kelima adalah berani ambil resiko. Semua orang punya resiko. Diam, duduk, bahkan rebahan, tiduran juga punya resiko. Kerja keras, kerja kuat, kerja pintar, belajar juga punya resikonya. Jadi beranilah, yang kelima ini diingatkan kepada kita untuk ambil resiko. Berani ambil resiko. Kita lihat tayangan yang satu ini ya Bapak Ibu. Saya yakin ada yang sudah pernah menyaksikan, kita refreshing. Lihat kembali. Ni是怎么找的？哎，陆训练。Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tidak berani ambil resiko. Ya, gara-gara dia tidak berani ambil resiko Bapak Ibu untuk berlatih, latihan, bahkan dia tidak menerima ketika dia dimarahi di depan umum. Ya salah juga sih, ya karena dia tidak siap, tidak sigap gitu ya. Tapi dia tidak mau belajar gitu loh, dia tidak mau melakukan sebuah perubahan. Akhirnya dia hanya mau tidur dan tidak mau hadir. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Resikonya nyawa justru. Ya, di event yang sangat penting, hanya dia melihat papan putih. Apa ini papan putih? Hanya dibolak-balik. Dia lihat apa manfaatnya papan putih ini. Ternyata papan putih ini adalah bagian terpenting dari parade tersebut. Yaitu apa? Gigi dari pemimpin bangsa tersebut. Apa yang terjadi? Nah, mari kita sama-sama merefleksikan di tahun 2020, di kesempatan, di momentum yang semua serba terbatas, ya ruang gerak kita, komunikasi kita, disitulah kita banyak belajar. Ternyata kita punya potensi lebih dari apa yang kita bayangkan, Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengeluh, potensi itu semua menjadi redup dan bahkan kembali masuk ke alam kubur. Ya, padahal kita mau bangkit, padahal kita mau angkat, padahal kita mau keluarkan harta karun yang kita miliki. Berupa apa? Berupa potensi diri. Sayang sekali. Maka dari The Winning Team yang kita sama-sama dapatkan sesi hari ini adalah yang keenam. Boleh kepalkan seperti ini Bapak Ibu? Kepalkan. Yang keenam ini adalah 100% terlibat semua. Kolaborasi. Baik itu dari unsur leadership dan followership, tujuan bersama kita, zerokan ego kita, dan up potensi, kita dukung, kita support teman-teman kita akui kelebihan mereka. Lalu yang keempat, ini apa itu? Rencana, aturan main, dan tindakan. Yang kelima, beranilah ambil resiko. Maka yang keenam kita perkuat dengan terlibat 100%. Tidak ada lagi yang setengah-setengah. Hari ini ada 165 yang hadir, tidak ada lagi yang setengah-setengah. Semua powerful, 100%. Berikan yang terbaik. Di sisa waktu, di detik-detik akhir, di hari-hari terakhir sebelum kita tutup tahun, kita berikan yang terbaik 100%. Bapak Ibu, ada 6. Kepemimpinan yang kuat, sekaligus menjadi pendukung yang berkualitas, punya tujuan bersama. Yang ketiga adalah zero ego, up potensi. Yang keempat, ingat kita rencanakan, lakukan tindakan, dan aturan main kita ikuti. Yang kelima, kita berani ambil resiko. Dan yang keenam, kita terlibat aktif 100%. Semuanya, ya semuanya terlibat aktif. Kita lihat tayangan berikut ini.
Siap-siap, nanti kita akan diskusi. Dan semua yang kita bisa dapatkan, semua yang kita bisa raih, karena masing-masing kita memberikan komitmen dari masing-masing individu. Dari seluruh effort yang kita lakukan untuk mencapai goal dan tujuan kita masing-masing, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan organisasi. Sip? Sepakat? Boleh dong kasih reaction buat saya. Boleh dong kasih reaction buat saya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Senang sekali nih, sekali lagi ya, sangat senang bahkan bisa membawa sebuah semangat ya hari Jumat ini. Bu Jubaida, terima kasih banyak nih sudah diberi kesempatan kita chatting. Ayo Bu, siap Bu, saya siap ya. Dan tidak terasa waktu kita sudah 10:30, kita masih ada kurang lebih setengah jam. Bapak Ibu, saya open untuk kita diskusi dari materi yang kita sampaikan. Nah, nanti kita ada di sesi akhir, kita akan nyanyi bersama ya. Ya, nyanyi lagu Sahabat Indonesia. Ya, yang membuatnya adalah sahabat saya yang hari ini ada di Bali, Lilian Rumapea, ya, bersama saya Agung Fatwa. Nanti kita nyanyi sama-sama. Tapi sebelumnya kita buka dulu forum tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan, yang ingin Bapak Ibu tanyakan, boleh dipersilakan. Siap. Oh, mau tanyanya boleh. Yang akan bertanya bisa chat langsung, boleh chat. Oke, ya kalau enggak saya yang nanya nih nanti ya. Kan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya ini. Ayo. Harus dijelaskan kenapa sih misalkan pasien A. Oke, terima kasih sama-sama Bu Maria. Bapak Ibu Tendik ada yang ingin ditanyakan apa yang dirasakan selama bekerja ya Pak Agung, mungkin betul Bu, betul. Yang betul, apa sehari-hari nih dirasakan bisa ditanyakan. Boleh ya. Oh ini keren ini 160 terus bertahan ya. Kasih dong tepuk tangan dong sekali lagi. Wah ya. Ini nggak gampang ini ya. Wah, ini tantangan tersendiri ini saya yakin untuk Bapak Ibu di tengah kesibukan, kepadatan ya, perkuliahan online, aktivitas hari Jumat ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, bagaimana solusi tercepat untuk mencapai visi dan misi atau goal. Ini Pak Eko ya, Pak Eko atau Bu Eko nih? Bapak, Pak Eko, iya Pak Eko. Solusi tercepatnya adalah sampaikan apa yang menjadi visi dan misi, lakukan bersama-sama untuk bisa mencapai. Cepat itu tentukan
waktunya, Pak. Ada orang mengatakan cepat itu adalah 1 tahun, ada yang mengatakan cepat itu 5 tahun, ada yang mengatakan cepat itu 1 bulan, tergantung. Maka samakan dulu frekuensinya, samakan dulu persepsinya, samakan dulu tujuannya, tetapkan waktunya. Maka disitulah kita bisa mengukur cepat atau lambatnya tercapai visi dari misi kita. Visi dan misi. Oke, materinya bagus, terima kasih. Yang bagus itu Bapak Ibu yang bisa menyimak. Materi saya biasa aja, ya. Materi saya standar, ya. Bapak Ibu yang hebat, konsentrasi full, ya. Saya hanya memasukkan, ya, materi-materi dari perjalanan kehidupan. Saya melihat dari teori-teori buku. Gak banyak saya tampilkan teorinya, tetapi yang jelas apa yang dilakukan, apa yang terjadi di lapangan, itu yang saya sampaikan. Karena memang unsur yang ketiga, Bapak Ibu, terasa sekali kah? Dari zero ego, ya, selama ini yang membuat kita mengalami satu tantangan terberat, terbesar, ya, yaitu apa? Menzerokan ego. Ego kita sebagai orang yang punya pendidikan, ego kita yang hari ini punya jabatan, ego kita yang hari ini sebagai anak pertama, ya, ego kita sebagai anak bungsu misalnya, ego kita karena kita ketua RT misalnya, ego kita karena siapa diri kita, ya, apakah kita punya warisan, ya, yang miliaran 7 turunan, sehingga kita ego. Nah, bagaimana kita menzerokan? Yang paling menantang itu. Saya lihat dari banyak organisasi yang paling menantang adalah zero ego. Selain itu, yang satu yaitu bagaimana menjadi pemimpin yang kuat untuk dirinya, ya. Bukan kita mengandalkan orang lain untuk menjadi pemimpin yang kuat, tapi bagaimana kita bisa memimpin diri kita dengan kuat. Karena yang membuat kita goyang adalah diri kita, bukan orang lain. Bagaimana cara mempertahankan kinerja, Pak, agar tetap stabil dan agar tidak menurun? Kalau saya sarankan tidak usah dipertahankan, ya. Kalau stabil itu berarti rata-rata, ya, rata-rata. Jadi untuk bisa tidak menurun, maka teruslah berikan tantangan. Maka kinerja kita akan terus naik. Ya, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk kinerjanya stabil, tapi saya mengajak Bapak Ibu semua kinerjanya meningkat tajam. Iya, bagaimana caranya naikkan pencapaiannya, Pak? Kalau hari ini Anda bisa bekerja dengan kadar level 5, maka besok berikan satu statement, naikkan menjadi 5,5. Naikkan menjadi 5,7, naikkan lagi menjadi 5,8, besoknya naikkan lagi, tahun depan naikkan lagi jadi 6, naikkan lagi gitu, Pak. Jadi selalu kita berikan tingkatan, tantangan, sehingga tidak akan terjadi penurunan. Ya, sederhana sekali. Bagaimana langkah teknisnya? Berikan challenge. Ya, berikan challenge, bangun lebih pagi, ya, gerak lebih antusias. Cara pandangnya, cara melihatnya lebih tajam, lebih fokus, pendengarannya lebih jernih, ya, hatinya lebih ikhlas. Ini akan terus meningkatkan, ya. Saya melihat situasi kondisinya sekali lagi ini bukan zaman yang enak, ya, tapi zamannya penuh dengan tantangan. Tapi justru di sini, ketika kita diberi banyak tantangan, kita akan tumbuh. Karena kita belajar. Bapak Ibu bisa mencapai hari ini karena tiba-tiba atau karena proses. Karena proses. Nah, ketika Bapak Ibu hari ini sudah tercapai, izinkan pertanyaan ini untuk diri kita masing-masing. Masih ada target lagi nggak nih? Masih ada pencapaian lagi kah? Kalau masih ada, berarti di situ ada proses pembelajaran baru. Ya, prosesnya terus tumbuh berkembang. Saya yakin Bapak Ibu, ya, untuk kita bisa lakukan bersama-sama, tulis lagi goals-nya. Ya, apa yang menjadi tujuan dari kehidupan kita, tujuan tim kita apa? Koordinasikan, komunikasikan. Apa nih? Apa yang saya bisa kontribusikan? Bukan apa yang saya akan dapatkan, tapi apa yang saya bisa berikan. Pertanyaannya sederhana, ya, sama-sama bertanya, tetapi akan beda dampaknya. Jadi gini Bapak Ibu, boleh pegang bagian kepalanya, bagian pundaknya boleh, bagian pinggangnya, bagian kakinya.
Kita udah pegang bagian tubuh kita ya semua. Tubuh ini cerdas. Tubuh ini apa Bapak Ibu? Cerdas. Jadi yang cerdas ini bukan hanya otak kita, bukan hanya pikiran kita, tetapi apa? Tubuh ini cerdas. Tubuh ini tahu apakah kita sudah benar-benar melakukan yang terbaik atau masih setengah-setengah. Atau jangan-jangan kita masih diselimuti oleh ketakutan-ketakutan. Takut miskin, ya, takut tertinggal, takut apa. Ayo kita mulai lepaskan ketakutan tersebut, kita ubah menjadi sebuah keberanian. Pak Agung izin bertanya, bagaimana cara mensikapi kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai, ya, yang di luar jangkauan kita tidak bisa kita otak-atik lagi, tapi bagaimana kita mensikapi diri kita melihat ketidaksesuaian, ya. Banyak hal, banyak faktor ternyata kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, tetapi yang jelas kalau sudah masuk ke dalam prinsip kehidupan kita dan kita bisa memberikan satu sikap yang terbaik, yaitu apa? Kita tidak masuk dalam proses aturan tersebut. Kenapa? Karena di luar. Ya, dan aturan tersebut saya tidak tahu aturannya apa, tapi justru kalau ini semua sudah di luar kendali kita, ya kita sudah tidak. Ya. Sudah beda lagi gitu wilayahnya Bapak Ibu. Nah, seringkali orang terjebak dengan sesuatu yang di luar, tapi dia juga tidak lihat bagaimana cara membuat sebuah perubahan. Saya kepikir ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Sikapnya adalah lebih bijak, lebih wise ya terhadap yang tidak sesuai tadi ya. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, tapi mari kita rumuskan bersama agar adanya perubahan dari situasi tersebut. Saya yakin kok yang buat manusia kok. Ya, yang buat manusia aturan tersebut apalagi di internal, maka bisa komunikasikan, maka bisa diajak ngobrol. Ya, caranya bagaimana? Ini adalah seni tersendiri. Saya yakin Bapak Ibu punya cara terbaik untuk menyelesaikan internal tersebut. Itu ya. Oke, right hand, boleh siapa itu? Boleh langsung open mic-nya kalau memang mau bertanya. Siap. Oke. Bapak Ibu, ini keren banget ini ya. Kita bisa kumpul di satu forum. Saya yakin ya banyak hal. Nanti saya akan buka sesi Bapak Ibu boleh WA ke saya, kita diskusi, kita silaturahim, kita buat kekuatan diri kita ya dengan cara apa? Mentransfer energi-energi positif. Ketika saya berkumpul dengan orang-orang hebat, mereka selalu katakan luruskan niat ya, dan akhiri niatnya karena lillahi ta'ala. Ya, jadi pada saat kita berangkat awali niat, lalu di dalam perjalanan luruskan niat, maka tutup niat kita karena Allah bagi kita yang muslim. Karena Tuhan yang menciptakan kita, bukan karena siapa-siapa. Semua titipan kok Bapak Ibu ya. Jadi untuk berbicara agar kita punya sikap yang lebih kuat lagi terhadap situasi keadaan, ayo kita sama-sama luruskan tadi niat dan kembalikan lagi niatnya karena Allah, karena Sang Pencipta. Sedikit lagi Bapak Ibu, terima kasih Pak, motivasi sama-sama. Bagaimana Pak menyingkirkan energi negatif di tengah tekanan pekerjaan ya yang telah berubah konsep di era pandemi seperti ini? Ya, pertama syukuri ya bahwa kita mengalami episode hari ini Bapak Ibu. Ini adalah rumus yang sangat mendasar. Ini adalah fondasi kita, yaitu dengan rasa syukur. Kita bersyukur sekali. Kita banyak-banyak terima kasih karena pandemi ini kita banyak belajar. Ya, kita banyak belajar, kita banyak melakukan sebuah pembenahan, baik itu diri kita internal maupun eksternal kita. Nah, bagaimana kita menyingkirkan energi negatif dengan cara tidak mengizinkan energi itu masuk. Bapak Ibu, fungsinya mata untuk apa? Melihat. Semua juga tahu. Tapi sadarkah Bapak Ibu ada satu fungsi lainnya dari mata, yaitu apa? Untuk apa? Tidak melihat. Fungsi dari telinga untuk apa? Mendengar. Fungsi lain dari telinga untuk tidak mendengar.
maka tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menghina kita, mencaci maki kita, kecuali kita izinkan. Ketika kita sudah berbuat baik, ketika energi kita sudah positif, lalu ada orang yang nyinyir, orang-orang yang tidak suka, orang yang ya netizen lah ya, bahasa media hari ini yang tidak menginginkan kita lebih maju, lebih tumbuh, biarkan saja. Karena kita punya kewenangan untuk tidak melihat, tidak mendengar sesuatu yang negatif tersebut. Jadi siapa yang menguasai tubuh ini, yang menguasai energi ini, diri kita sendiri. Karena kita adalah raja dari pikiran kita. Jadi energi negatif itu karena kita izinkan dia masuk dan kita olah. Ikhlas, sabar, nikmati. Semoga menjawab Bapak Ibu bagaimana jika energi negatif itu ya kan menjadi hambatan. Pasti energi negatif itu akan menghambat Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita menyadari, ketika kita sudah bersyukur, lalu kita sadar, ya, oh ini adalah energi negatif, maka kita tidak izinkan dia untuk berproses di dalam diri kita. Contohnya apa sih? Mengeluh, Bapak Ibu. Yang paling sering energi negatif itu terasa itu ketika apa? Ada beban, ya, beban pekerjaan kita, lalu kita mengeluh. Aduh, banyak banget sih. Ini kan udah malam. Aduh, besok harusnya kita bisa liburan ternyata. Ya, nah, muncul seperti itu adalah energi-energi yang kita hadirkan justru yang negatif. Lalu kita tangkap, lalu kita olah, dan kita katakan, sudah lengkap. Nah, bagaimana caranya? Buka lagi yuk tangan kanan, ambil hap, remes-remes, buang ke bawah. Udah mulai muncul susah, sulit, sukar, ya mengeluh, udah ambil hap, langsung buang ya. Siapakah yang seharusnya sebaiknya menilai bahwa seseorang sudah bekerja sesuai aturan? Iya, ada tolak ukurnya. Ya, tolak ukurnya adalah ada beberapa catatan, ya, itu bagian dari assessment, bagian dari kinerja, penilaian kinerja gitu ya. Jadi ada hitungannya tersendiri memang. Bobot pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan ini bisa dalam bentuk survei, penilaian internal, ya, lingkaran 360 derajatnya seperti apa, menilai diri Anda seperti apa. Ini hal yang sangat menarik ya, yang bisa dilakukan di internal masing-masing untuk bisa memberikan nilai pembobotan pekerjaannya. Ya, lalu bagaimana kinerjanya, apakah sudah sesuai di atas rata-rata atau masih di bawah? Kalau di bawah berarti kompetensinya apa yang harus ditingkatkan, kemampuan apa yang harus digali, masih banyak lagi. Jadi saya kepikir ini PR yang cukup banyak ya, sehingga kita tidak berhenti di zona yang nyaman saat ini, tapi kita melihat ada satu tantangan di mana kita bisa tumbuh dan terus belajar. Satu lagi pertanyaan, bagaimana harus menata emosi ketika harus bekerja sama dengan orang yang tidak mau mengikuti perubahan? Ajak ngobrol. Ya, ajak ngobrol, lepaskan ego, udah ajak ngopi aja ya. Kalau perlu kita lakukan pendekatan sisi emosional, dekati keluarganya dan sebagainya, itu adalah cara yang bisa kita lakukan. Saya yakin setiap kita terlahir baik ya. Lingkunganlah yang kadang-kadang membentuk kita, yang peranannya besar, maka kita jadilah bagian dari lingkungan yang terus baik. Di tengah lingkungan yang mungkin kurang baik, tapi kita jadilah tetap yang baik itu. Bapak Ibu, thank you. Jadi kita bisa sama-sama nih nanti ya untuk ngobrol. Saya ada satu lagu, boleh kita nyanyi sama-sama ya? Lagunya seperti ini Bapak Ibu. Oke ya, nanti kita open lagi setelah kita nyanyi dulu ini ya. Siap. Saya ingin lihat juga dong ya, Bapak Ibu boleh bergerak-gerak ya. Oke. Ini lagu Agung Fatwa dengan Lilian Rumapea. Sahabat Indonesia untuk UPN Veteran Jakarta. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah sejak lama, istilah berdiri itu sudah berjuang bersama, menata hari-hari di sini. Boleh angkat tangan kanannya, di kiri, asik.
Sudah sejak lama kita sama-sama berdiri menatap hari-hari di sini. Kau dan aku sama punya mimpi yang tinggi, berarti. Ayo tersenyumlah sahabatku di sana. Kaki kuatkanlah kaki ini untuk melangkah. Karena cinta kita. Boleh tangannya Bapak Ibu, karena cinta kita bersama. Nah, cinta damai tercipta. Bersama kita terus melangkah untuk Indonesia. Berkibarlah merah putihku, berkibar di langit yang biru. Tunjukkanlah pada dunia ini Bapak Ibu boleh tuliskan kesan pesan hari ini yang Bapak Ibu dapatkan di kolom chatnya. Sekali lagi saya Agung Fatwa mengucapkan banyak terima kasih mewakili lembaga Star Training and Consulting. Senang sekali ini adalah pertemuan yang pertama secara keseluruhan, tapi kalau berbicara tentang UPN Veteran Jakarta, ini adalah yang ketiga kali. Tahun lalu pernah ke kampus, lalu di masa pandemi kita pernah isi untuk mahasiswa-mahasiswi baru, dan hari ini ketemu mewakili university. Semua hadir. Ibu Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Ibu Dekan, Pak Dekan, Wakil Dekan, para dosen, semua pendidik, semua unsur UPN Veteran Jakarta. Salam ke negara. Tersenyumlah sahabatku di sana. Kuatkanlah kaki ini langkah. Bapak Ibu, ayo gerakan. Karena cinta bersama. Iya Bu, ini nomor telepon saya. Bapak Ibu yang belum simpan boleh disimpan 0811231257. Bapak Ibu boleh simpan. Teruslah berkibar semangat UPN Veteran Jakarta. Saya bangga sekali bisa menjadi bagian, walaupun kecil menjadi bagian yang bisa memberikan spirit, karena faktor yang besar, faktor kali yang begitu besar ada di dalam diri Bapak Ibu semua. Saya izinkan bagian kecil bisa diterima di hati Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Sehingga kita punya perubahan yang begitu besar untuk Indonesia Raya. Asik. Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Alhamdulillah Bu Dekan, terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada seluruh rangkaian panitia. Saya Agung Fatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekian komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah semakin semangat Pak Agung, semakin yang tadi menurunkan ego itu paling susah ya Pak Agung ya. Baik, terima kasih. Paling menantang Bu, paling menantang Bu. Ya, paling menantang itu. Terima kasih banyak Pak Agung. Baik, ini ada statement penutup dari Bu Dekan. Baik, silakan Bu Dekan, Bu Dr. Dian Wicaksono.
Nanti kita boleh foto bersama ya Bu Dekan. Boleh setelah ini Pak, setelah Oke. Thank you. Terima kasih. Saya ingin semua yang ada di Zoom ini memberikan big applause ya buat Pak Agung Fatwa. Ya Allah Pak, meskipun terhalang ini ya tidak secara langsung, tapi energi dari Pak Agung Fatwa saya bisa merasakan gitu ya. Semoga Bapak Ibu semua di sini bisa juga merasakan energi ya, energi yang sangat luar biasa Pak Agung Fatwa ini, sehingga bisa masuk ke diri kita semua masing-masing. Materi dari Pak Agung Fatwa itu sangat luar biasa ya, energinya sungguh luar biasa. Terasa Bapak di hari Jumat yang Insya Allah perlu berbarokah ini memang saya ya, kami semua di sini ya, semua aktivitas ya Tendik maupun DT di UPN Veteran Jakarta, FEB juga khususnya itu membutuhkan refresh seperti ini, membangkitkan motivasi ya, kita bersama membangun kapasitas diri kita sebagai tim. Ada 6 hal tadi ya yang disampaikan oleh Pak Agung Fatwa mengenai bagaimana kita membangun winning team, itu sangat luar biasa dan sangat relevan, sangat cocok sekali. Dan 6 hal itu ya, salah satunya leadership, followership. Nah, anggapan bahwa selama ini yang dilihat adalah leadership, namun juga leadership apapun tanpa adanya followership yang baik itu juga tidak akan berjalan. Tujuan bersama, zero ego dan apotensi, rencana dan tindakan, aturan main, berani ambil resiko, 100% terlibat, semua itu memang sangat relevan. Didukung dengan video yang sangat-sangat relevan ya. Kalau kita evaluasi diri ya, memang di dalam organisasi video yang terang 5 orang menarik gerobak, ada yang bersusah payah di depan, ada yang justru berperan di belakang dan berusaha menghambat, itu memang kalau kita evaluasi memang real adanya seperti itu. Namun Pak Agung Fatwa juga sudah membuka pikiran kita ya, apabila kita menyikapinya semua dengan positif ya, ingat selalu dengan positif, justru kita yang berusaha menggerakkan orang yang berusaha menghambat itu agar ikut ke kita, jangan sampai kita yang justru akan tertarik menjadi malas dan menjadi penghambat. Itu yang memang kita dalam diri kita harus betul-betul kita terapkan. Ya, apapun itu, acara hari ini merupakan salah satu cara ya untuk menambah wawasan dan menggugah semangat Bapak Ibu. Tinggal kelanjutannya, dampaknya, harapannya, dampak positifnya akan berlanjut lama, tidak hanya temporer. Bagaimana caranya? Ya itu tadi Pak Agung Fatwa sudah menjelaskan, dilatih, latih ikhlas, latih lepaskan ego, tetap positif. Itu memang sedikit tantangan untuk kita terapkan secara persisten. Terima kasih Pak Agung Fatwa. Big applause sekali lagi ya untuk Pak Agung Fatwa. Terima kasih Bu Dekan. Setelah COVID-nya selesai, kita harus secara offline ini. Terima kasih Pak Prasetyo Hadi atas dukungannya selalu. Demikian saya kembalikan ke Bu Zubaidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Pak masih tetap join, masih utuh Pak 157. Tadi ada yang ada kegiatan mengajar jadi nggak bisa harus segera live dari room ini. Saya mau kasih big applause juga untuk semuanya Bu Zubaidah. Saya juga ingin berikan big applause untuk semuanya. Keren banget ini. Sudah bisa bertahan sampai akhir. Ini nggak gampang, ini nggak mudah. Keren. Thank you. Baik. Foto ya. Siap. Terima kasih boleh. Pak Agung. Terima kasih sekali lagi Pak Agung. Terima kasih. Siap. Pak Pras, terima kasih Pak Pras. Mohon dukungannya Pak. Izin Pak nanti kita silaturahim ke kampus Pak untuk offline. Siap. Boleh kita foto bersama. Ini ada berapa layar ini? 7 ya. Siapa yang foto Bu? Untuk ada foto host? saya tag handle ya dari hostnya. Oke, saya foto, tolong on cam ya. Oke, tangan kanan begini, tangan kiri begini, boleh seperti ini? Tangannya gitu. Mau seperti ini boleh atau gimana? Atau gini? Oh gini. Oke, boleh. Siap. Oke, untuk layer pertama ya, tahan layer pertama, screenshot.
Dulu di sini. Oke, tahan untuk layer kedua. Screenshot. Coba dari belakang. Layer ketiga. Screenshot. Layer keempat. Screenshot. Layer kelima. Screenshot. Layer keenam. Screenshot. Balino berisik banget. Layar terakhir, layar 7, screenshot. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, terima kasih. Saya tunggu fotonya ya, screenshotnya, supaya kita bikin video cuplikannya. Baik, terima kasih Pak Warek, Bu Warek. Ya, masih sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Bu Dekan, Bu Dian. Terima kasih. Pamit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu Dekan. Ya. Izinlah. Izin live meet, sukses ya FEB. Selamat siang Bapak Ibu. Pesertanya. Silakan Mbak Nesa ditutup close-nya ya. Iya, akan saya close. Ya, kurang berkati.